Universitas Trilogi Jakarta dengan NIM 2410100004. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Rizky Amalia, Program Studi Ilmu Teknologi Pangan, Universitas Trilogi Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2410110007. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Revan Saputra dari Prodi Agribisnis Universitas Trilogi Jakarta. Saya dari kelompok 8 di bioindustri. Hari ini kami akan membahas sedikit tentang bioindustri. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama, apa sih bioindustri itu yang akan dijelaskan oleh teman saya, si Tiara. Definisi bioindustri. Bioteknologi adalah prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan agen biologis untuk menghasilkan barang dan jasa. Secara umum, bioindustri didefinisikan sebagai aplikasi bioteknologi dalam bidang industri yang menjelaskan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengelolaan bahan dengan agen biologis untuk menghasilkan barang dan jasa. Next, ruang lingkup. Jadi, bioindustri adalah salah satu bagian dari bioteknologi, yakni penerapan mikroorganisme dan enzim dalam skala besar, serta memperhitungkan kajian ekonomi dan untung rugi pada suatu proses produksi. Bioteknologi berkembang mengikuti era yang pertama sebelum tahun 1865 disebut era pra-Pasteur, 2 tahun 1865 sampai dengan 1940 disebut era pra-Pasteur, 3 1940 sampai dengan 1960 disebut era antibiotik, 4 1960 sampai dengan 1976 disebut era pasca antibiotik, kelima tahun 1976 sampai sekarang disebut era bioteknologi modern. Era sebelum Pasteur merupakan era perkembangan bioindustri yang tumbuh secara alami yang dikenal sebagai mikrobiologi pangan. Pada periode ini, proses-proses fermentasi terjadi akibat tidak sengajaan mikroorganisme muncul karena proses yang berlangsung secara terus-menerus. Sebagai contoh, yogurt diproduksi berasal dari proses fermentasi karena susu dalam wadah ditumbuhi mikroorganisme dan susu yang sesuai menjadikan susu tersebut menjadi yogurt. Baik, masih dalam pembahasan. Era Pasteur ditandai dengan munculnya perbaikan dan pengendalian proses fermentasi. Pengendalian dilakukan dengan memperhatikan bahan baku dan inkubasi. Cakupan adapun bioindustri adalah sebagai berikut. 1. Dibatasi suatu proses yang menggunakan bahan hidup meliputi sel lewat, sel tumbuhan, mikroorganisme, dan enzim. Kedua, pendayagunaan secara teknologis dan sifatnya untuk aplikasi industri. Ketiga, hasil dan sistem yang ditentukan oleh ukuran industri. Next, untuk materi kedua, saya sendiri yang akan menjelaskan apa sih pentingnya bioindustri atau bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa penting bioindustri terhadap kehidupan sehari-hari? Yang pertama, bioindustri itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari loh. 1. Pada bidang pertanian. Bioteknologi pertanian berfokus pada pengembangan tanaman rekayasa genetik untuk meningkatkan hasil panen atau memperkenalkan karakteristik tanaman yang memberikan untungan tumbuh di daerah tertentu. Faktor yang dipertimbangkan diantaranya hal-hal yang tidak cukup menguntungkan seperti cuaca dan hama. Dalam beberapa penelitian, bioteknologi pertanian bekerja dalam mengidentifikasi suatu karakteristik tanaman, menentukan gen yang cocok agar sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Hal ini akan membuat tanaman akan memiliki umur yang lebih panjang dan menghasilkan jumlah panen yang lebih besar daripada sebelumnya. Contoh-contoh dari bioindustri di bidang pertanian adalah tanaman anti hama. Dengan ini, para petani tidak perlu membersihkan atau menyemprot tanaman dengan pestisida lagi. Yang kedua, pada bidang medis.
Bioteknologi medis adalah penggunaan sel hidup dan bahan sel lainnya untuk meningkatkan kesehatan manusia. Pemanfaatan teknologi ini di bidang medis umumnya digunakan untuk menentukan obat serta mencegah penyakit. Terobosan inovasi bioteknologi medis kebanyakan datang dari negara seperti Tiongkok dan India yang mencari keunggulan kompetitif di pasar dunia. Kedua negara ini secara cepat melakukan penelitian dan menghadirkan obat-obatan yang dapat mencegah dan mengobati penyakit umum di masyarakat seperti flu, hepatitis, DBD, malaria hingga tuberkulosis. Sedangkan contoh-contoh bioteknologi di bidang medis adalah seperti pengembangan obat-obat, nutrisi sumber makanan, dan juga vaksin. Selanjutnya pada bidang industri. Bioteknologi industri adalah penerapan bioteknologi untuk keperluan industri dan yang juga mencakup fermentasi industri. Penerapan teknik biologi molekul modern. Bioteknologi industri bertujuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari proses industri. Cara bekerja bioteknologi industri mencakup menggunakan sel seperti mikroorganisme atau komponen sel seperti enzim untuk menghasilkan produk di sektor yang berguna secara industri. Contoh bioteknologi di bidang industri itu ada seperti kebutuhan sehari-hari kita kayak deterjen, kertas dan pulpen, tekstil, hingga biogas. Dan yang terakhir ada pada bidang lingkungan. Bioteknologi lingkungan merupakan pemanfaatan teknologi dalam pengolahan limbah dan mencegah polusi. Limbah pada penerapan bioteknologi lingkungan dapat dibersihkan secara efisien dibandingkan dengan metode konvensional untuk mengurangi ketergantungan manusia pada metode pembuangan sampah di lahan kosong. Setiap organisme sebenarnya menelan nutrisi untuk hidup dan menghasilkan produk sampingan sebagai hasilnya. Sementara beberapa bakteri juga berkembang biak pada komponen kimia dari produk limbah yang tak jarang merugikan kehidupan manusia. Contohnya itu seperti penguraian limbah. Caranya itu seperti kita perlu menambahkan bakteri ke dalam limbah agar merangsang aktivitas bakteri lainnya yang ada di dalam limbah sehingga mencerna limbah dan mengubahnya menjadi produk sampingan yang tidak berbahaya. Setelah selesai pun bakteri bakalan mati, jadi tidak ada polusi. Sekian penjelasan singkat saya tentang apa sih pentingnya bioindustri atau bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terdapat materi terakhir yang akan disampaikan oleh salah satu rekan saya bernama Kia. Pengaruh ilmu bioindustri dalam perkembangan industri pangan. Ilmu bioindustri sendiri adalah sebuah usaha pengolahan yang mengutamakan biomasa bahan baku dengan menggunakan mikroorganisme atau enzim biologis untuk menghasilkan pangan, pakan, energi, dan berbagai macam bioproduk lainnya. Salah satu contoh industri pangan yang saya ambil adalah dalam industri pertanian. Pertanian industri merupakan langkah antisipatif terhadap terjadinya tren perubahan pertanian masa depan, di mana energi fosil semakin langka, sedangkan kebutuhan pangan, pakan, energi, dan serat semakin besar. Tahap kegiatan dalam penyusunan model pengembangan pertanian bioindustri diawali dengan melakukan kajian diagnostik, kemudian analisis fungsional antar komponen, adaptasi, inovasi teknologi, serta sosialisasi dan advokasi. Untuk menentukan pengembangan industri pangan, kita dapat menentukan dengan kajian diagnostik terlebih dahulu, bertujuan untuk melakukan analisis kebutuhan, identifikasi permasalahan, dan mengkaji potensi serta peluang pengembangan. Lalu ada model berbasis kawasan. Untuk menentukan lokasi merupakan langkah awal. Apakah berada di kawasan budidaya serta sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Kawasan pertanian industri dipilih yang representatif dalam arti mewakili sifat-sifat agroekologi wilayah. Selanjutnya kita dalam model berbasis agroekosistem. Pertanian bioindustri dapat dikembangkan pada berbagai agroekosistem, di antaranya lahan sawah irigasi, lahan sawah lebak, lahan sawah padang surut, lahan gambut, lahan kering dataran rendah, iklim basah, lahan kering dataran rendah, iklim kering.
Tujuan pertanian bioindustri sendiri untuk menghasilkan pangan yang sehat, beragam dan cukup, serta menghasilkan produk-produk bernilai tinggi. Konsep pertanian bioindustri sendiri adalah untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dengan sosial ekonomi masyarakat pertanian yang bertujuan mempertahankan ekosistem alami lahan pertanian yang sehat, melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Contohnya adalah sistem integrasi sapi kelapa sawit. Model bioindustri yang merupakan hubungan simbiosis mutualisme antara tanaman sawit dan ternak. Limbah sawit dapat dimanfaatkan oleh ternak, begitu juga sebaliknya, limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk sawit. Contohnya adalah fermentasi ketela pohon dan beras ketan menjadi tape. Lalu ada minuman beralkohol, bir, anggur, dan juga ada keju, yogurt, tempe, oncom, acar. Hal yang bisa dilakukan bioindustri dalam perkembangan industri pangan adalah pertama, mengolah produk utama dan sampingan pertanian menjadi produk yang lebih bernilai tambah. 2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Ketiga, dapat menghasilkan produk-produk yang mendukung sistem pertanian seperti pakan, pupuk kompos, dan biopestisida. Lalu, meningkatkan produktivitas pertanian dan selanjutnya dapat meminimalisir input eksternal. Dan ini pula adalah sumber-sumber yang saya ambil. Oke, jadi itulah materi kita hari ini. Saya sedikit menyimpulkan bahwa bioindustri itu memang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari maupun dalam bentuk makanan, medis, pendidikan, dan sebagainya. Terima kasih untuk Kak Tiara dan juga Kak Kia yang telah menjelaskan materi kita hari ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.